Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berjumpa lagi kita dalam acara ibadah PKLU melalui live streaming pada saat ini. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, dari bacaan kita Yohanes 4 ayat 27 sampai 30 dari Sabda Bina Umat bacaan pagi, Yohanes 4 ayat 27 sampai 38. Setelah Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena Engkau tetap berikan kekuatan dalam kami membaca firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan hikmat Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami firman yang akan kami baca. Dan juga Engkau memampukan kami untuk memperlakukan firman itu dalam kehidupan kita, kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca untuk kita semua dari Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 38 yang demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apakah yang kau kehendaki? Atau apakah yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan budak untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan memberlakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, di situ terjadi percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria hingga perempuan Samaria terbuka pemahamannya, terbuka segala sesuatunya hingga imannya bertumbuh.
Dan pada saat percakapan itu berlangsung, datang para murid. Maka terputuslah percakapan itu. Perempuan Samaria itu pergi, tempayannya pun ditinggalkan. Ya, nah, pada saat para murid datang yang ke kota untuk membeli makan, ya, kalau kita membaca lebih jauh lagi, pasal 4 mulai dari ayat 1. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, beberapa tembok perintang antara Tuhan Yesus dan perempuan itu telah dengan sengaja Tuhan Yesus runtuhkan. Rintangan geografis, rintangan religius, dan rintangan moral tidak Tuhan biarkan menjadi penghalang dalam menemukan orang yang mencari pemuas hidup secara salah. Tindakan Tuhan tersebut sungguh luar biasa dan membuat para murid kaget. Pada ayatnya yang ke-27 kalau kita membaca lebih jauh lagi, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Memang, kenapa para murid heran? Karena Tuhan Yesus berbicara dengan orang Samaria, perempuan lagi. Kita tahu bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Nah, tembok-tembok itulah yang diruntuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Namun, para murid tidak berani mengutarakan keheranannya yang ada dalam hati mereka. Mereka hanya bisa mengajak Yesus untuk makan. Tapi jawaban Yesus pun membuat mereka makin tercengang. Apakah perempuan itu membawa makanan untuk Yesus makan? Ya. Nah, jawaban Tuhan Yesus membukakan pengajaran penting bagi para murid-muridnya. Di sini, setelah perempuan Samaria bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, maka terbuka semuanya, dia tahu semuanya, apa yang dilakukan perempuan itu, Yesus tahu. Sampai dikatakan, "Engkaukah Mesias itu?" Jawab Tuhan Yesus, "Ya, akulah Mesias itu." Kalau percakapan berbahasa kita sehari-hari. Hingga sampai perempuan Samaria itu tergerak semua imannya, dia lari ke kota, dia percakapkan dengan semua orang bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias itu dan mengajak semua orang untuk datang ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka semua datang kepada Yesus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para murid cenderung menyelesaikan prioritas dengan kondisi kenyataan yang sedang terjadi. Yaitu tadi, dia masih tembok-tembok penyekat itu, tembok-tembok yang secara religius, secara bangsa atau ras. Orang Samaria nggak boleh berhubungan dengan orang Yahudi. Enggak. Padahal di sini Yesus memberitakan keselamatan itu untuk semua bangsa. Yesus itu adalah juru selamat, bukan guru selamat. Karena itu, Yesus katakan, "Kalau kamu minum dari air yang kuberikan, maka aku tidak akan haus lagi." Dan di situ diungkapkan oleh orang perempuan Samaria itu. Setelah dia bisa bercakap-cakap dengan Yesus dan dia dapatkan apa yang dia kepuasannya, bahwa Allah adalah roh, menyembahnya di dalam roh. Siapa aja bisa datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Maka diajak semua orang-orang untuk datang menemui Yesus. Ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita setelah mendengar firman, apakah kita setelah mendengar
kabar ilahi, kabar keselamatan, kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan, apakah kita juga menyebarkannya kepada orang lain? Tuaian banyak, pekerja sedikit. Mari ibu bapak, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima dari Tuhan Yesus, kita sebarkan lagi. Hingga makin banyak orang yang mengenal Yesus. Maka kita sama seperti perempuan Samaria. Pekerja sedikit, tuaian banyak. Semua harus bekerja keras untuk dapat menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Mari ibu bapak, tidak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatunya. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Biarlah makin banyak lagi orang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Melalui kehadiran kita, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Banyak orang yang mengenal Yesus, banyak orang yang datang kepada Yesus. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore malam hari ini. Engkau berkati kami Tuhan, untuk kami memahami firman itu. Terlebih Tuhan, Engkau juga memberkati kami untuk dapat memberlakukan firman itu dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, COVID-19 masih terus berlangsung. Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami dapat mengabarkan kebenaran firman-Mu, dapat mengabarkan Engkau adalah Yesus, Juru Selamat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang saat ini sedang bersama-sama untuk memerangi COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, sampai pada dan aparatnya, sampai bupati dan pemerintah daerah setempat, sampai ke tingkat RT RW. Engkau memberkati mereka Tuhan, dalam mereka menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Engkau juga memberkati gugus tugas yang ada baik di pusat maupun yang di daerah. Engkau memberkati para medis yang ada di garis depan untuk dapat melayani orang-orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Karena itu berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka semua Tuhan, hingga mereka dapat melaksanakan tugas kewajiban mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami saat ini yang masih terus dalam melakukan ibadah live seperti ini Tuhan. Biarlah Kau tetap memberkati Ibu Pendeta, Penatua dan Diaken, serta panitia-panitia dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu juga yang sedang sakit saat ini, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka. Berikan kekuatan kepada keluarga yang merawatnya Tuhan. Bapa di sorga, inilah seluruh doa kami, biar Engkau mendengar dan menjawabnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
selamanya.